Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan melanjutkan pembelajaran. Kali ini kita akan membahas materi berkaitan dengan anatomi atau bagian-bagian dari bunga beserta fungsinya. Baik, agar tidak terlalu lama, mari kita langsung saja simak video berikut ini. Oke, langsung saja kita sekarang akan membahas tentang bagian-bagian atau anatomi dari bunga. Ya, ini adalah materi kelas 6 tema 1. Kita langsung saja. Yang pertama adalah bagian-bagian dari bunga. Bunga itu terdiri dari beberapa bagian. Ya, kalau kita lihat di sini ini sudah sangat jelas. Yang pertama adalah mahkota bunga. Mahkota bunga itu yang warna merah muda ini. Yang warna merah muda ini adalah mahkota bunga. Kemudian ada benang sari. Nah, benang sari ini meliputi, nah, yang dimaksud benang sari ini. Benang sari ini adalah benang sari. Ya, termasuk ini benang sari. Benang sari ini ada beberapa bagiannya. Yang pertama adalah kepala sari. Kepala sarinya yang ini. Ini merupakan kepala sari. Kemudian ada tangkai sari. Ada tangkai sari. Ini bagian-bagian lebih spesifiknya ya. Ada tangkai sari. Kemudian juga di sini ada putik. Nah, yang dimaksud putik ini adalah putik. Di putik itu sendiri juga ada kepala putik, ada kepala putik dan juga tangkai putik. Ada tangkai putik di sini. Kemudian di dalam bunga itu ada yang namanya kelopak bunga. Ini adalah kelopak bunga. Ini adalah kelopak bunganya. Kemudian ada bakal biji. Ada bakal biji. Terus ada dasar bunga dan juga ada tangkai bunga. Dari sini sudah cukup jelas ya bagian-bagian dari bunga. Ini sudah cukup jelas. Jadi ada mahkota, ada benang sari, ada putik, ada kelopak, ada bakal biji, ada dasar bunga dan juga ada tangkai bunga. Kita lanjutkan. Yang pertama adalah benang sari. Nah, ini benang sari ya. Ini adalah benang sari. Apa sih fungsi dari benang sari di dalam bunga itu? Mari kita bahas bersama. Fungsi dari benang sari yang pertama adalah sebagai alat kelamin jantan. Jadi benang sari itu adalah alat kelamin jantan. Ya, alat kelamin jantan pada tumbuhan. Diingat-ingat, jadi benang sari itu adalah alat kelamin jantan. Kemudian yang kedua, sebagai alat perkembangbiakan bunga dan tumbuhan. Jadi benang sari ini adalah salah satu alat perkembangbiakan bunga. Salah satu alat perkembangbiakan bunga. Kita lanjutkan, yang selanjutnya adalah sebagai tempat untuk memproduksi serbuk sari. Nah, di dalam benang sari itu terdapat serbuk sari, ya, terdapat serbuk sari. Serbuk sarinya itu biasanya ada di sini. Nah, nanti serbuk sari inilah yang menjadi alat perkembangbiakan pada bunga itu. Kemudian berguna untuk menyimpan nektar yang terdapat di dasar benang sari, bisa menjadi makanan bagi serangga. Nah, di dalam benang sari itu terdapat nektar ya, sehingga nektar itu menjadi makanan bagi serangga, kupu-kupu yang hinggap pada bunga itu. Kalau kita melihat bunga di taman, nah, itu biasanya ada kupu-kupu atau serangga yang hinggap pada bunga itu. Nah, itu
mencari makan pada bunga itu, dan makanannya itu ada di benang sari ya, ada nektar di situ di benang sari. Kemudian yang selanjutnya adalah putik. Nah, seperti yang dijelaskan tadi ya, putik ini adalah putik. Nah, ini adalah putik. Apa sih fungsi dari putik? Fungsi utama putik adalah sebagai alat reproduksi betina. Jadi kalau yang tadi benang sari itu adalah alat kelamin jantan, kalau yang putik ini adalah alat kelamin betina ya, sebagai alat reproduksi alat kelamin betina pada bunga saat proses penyerbukan dan juga pembuahan. Nah, jadi yang dimaksud penyerbukan di sini ya, ini sedikit saya jelaskan sedikit. Nanti ini ada penjelasannya sendiri. Jadi penyerbukan itu adalah pertemuan antara benang sari dan serbuk sari dan putik. Ya, pertemuan antara serbuk sari dan putik. Kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah mahkota. Nah, mahkotanya yang berwarna pink ini adalah mahkota. Apa sih fungsi dari mahkota itu? Fungsi utama yang sebenarnya dimiliki oleh mahkota bunga adalah membantu proses reproduksi dan cara perkembangbiakan tumbuhan pada bunga atau tanaman itu sendiri. Jadi mahkota ini membantu proses produksi atau perkembangbiakan yang dilakukan oleh benang sari dan putik tadi ya. Terus di samping itu, warna dan tekstur kelopak pada mahkota bunga juga memiliki fungsi tersendiri dalam menarik perhatian serangga dan kupu-kupu yang akan membantu proses terjadinya penyerbukan. Jadi mahkota bunga ini juga berfungsi sebagai penarik ya, penarik burung atau kupu-kupu, serangga, macam-macam serangga itu. Jadi menarik serangga itu untuk datang ke bunga ini. Nah, ketika serangga itu datang atau hinggap di bunga ini, maka serangga itu juga membantu proses penyerbukan. Ya, jadi selain angin ya, selain angin itu ada serangga yang membantu proses penyerbukan. Dengan datangnya serangga itu, maka benang sari tadi itu akan bertemu dengan putik. Nah, disitulah akan terjadi penyerbukan. Selanjutnya adalah kelopak bunga. Kelopak bunga. Jadi kelopak ini yang ini ya, bagian terluar daripada bunga ini sendiri. Jadi fungsi utamanya adalah untuk menutupi dan melindungi bunga yang belum siap. Nah, biasanya kalau kalian melihat bunga yang masih muda, yang masih kuncup, belum mekar, nah itulah fungsi dari kelopak bunga, menutupi bunga yang masih belum mekar atau belum siap, serta untuk menarik perhatian serangga agar membantu bunga untuk mekar. Nah, menarik perhatian serangga untuk membantu bunga itu supaya bunganya itu mekar. Ketika tanaman siap menghasilkan bunga, langkah pertama adalah pembentukan kelopak bunga. Jadi sebelum bunga itu siap atau sebelum tanaman itu menghasilkan bunga, jadi yang dihasilkan pertama kali adalah kelopak bunga itu sendiri. Karena fungsi dari kelopak bunga itu adalah melindungi bunga itu sendiri. Lanjut ya, yang selanjutnya adalah bakal biji. Nah, bakal biji sudah jelas di sini ya. Apa sih fungsi dari bakal biji? Fungsi bakal biji untuk melindungi serta jadi tempat pertemuan sel-sel telur yang dibuahi serbuk sari lewat proses penyerbukan. Bakal biji yang dibuahi hendak tumbuh jadi biji. Nah, jadi prosesnya adalah bakal biji di sini adalah tempat pertemuan sel telur yang dibuahi. Jadi ketika benang sari bertemu dengan putik, nah
ini terjadi penyerbukan. Ketika sudah terjadi penyerbukan, ini akan bertemu, nanti akan menjadi, ketika akan menjadi buah, ini akan menjadi bakal biji terlebih dahulu. Jadi pertemuan sel-sel telur yang dibuahi serbuk sari lewat proses penyerbukan. Nah di sini, itu ya. Bakal biji inilah yang nanti akan tumbuh berkembang menjadi biji. Lanjut tangkai. Yang terakhir adalah tangkai. Jelas ya, tangkai bunga. Tangkai bunga. Semua mungkin sudah tidak asing dengan kata-kata tangkai bunga itu. Fungsi utamanya adalah fungsi utama dari tangkai itu sendiri sebenarnya adalah untuk menjadi pemopang bunga serta bertugas untuk menjadi penghubung bunga dan ranting. Jadi pemopang bunganya. Tangkai ini biasanya kuat sekali ya, berfungsi sebagai pemopang bunga dan juga penghubung antara bunga dan ranting. Mungkin itu saja penjelasan mengenai fungsi, mengenai bagian-bagian dari bunga dan juga fungsi-fungsi dari bagian-bagian bunga itu ya. Terus semangat belajar, mudah-mudahan kita semua menjadi orang sukses. Amin, Allahumma amin.